Halo Terampil People, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang seputar SPOK. Jadi kayak tadi dijelaskan di sebelumnya bahwa ide itu harus bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Nah sekarang kita akan lihat dalam satu kalimat itu SPOK-nya akan seperti apa. Jadi memang satuan paling kecil komunikasi itu kan sebenarnya adalah kalimat. Dan kalimat itu satuan paling kecilnya adalah subjek, predikat, objek. Tapi di sini kalimat komunikasi itu akan menjadi subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu kenapa penting untuk tahu subjek, predikat, objek, keterangan, karena balik lagi, ide itu ditentukannya dari situ. Ide itu ketahuan dari satu kalimat itu, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau misalnya ide itu nggak bisa disampaikan sesederhana itu, berarti ada yang salah dengan cara kita menyampaikan ide itu. Berarti ide kita rumit. Nah, kalau kita yang membuat ide itu sendiri, kita membuat komunikasi sendiri, kita rumit dengan apa yang kita mau sampaikan, itu akan memperumit lagi nanti ketika itu disampaikan. Audiens akan bingung. Itu kenapa menurut saya di kreatif, ketika ditanya idenya apa, itu harus bisa dirumuskan dalam subjek, predikat, objek, keterangan. Itu pula kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya tadi kan ada brief, kita dapat brief gitu kan. Itu tuh harus dilihat jelas message-nya apa. Dan teman-teman harus bisa memastikan bahwa message yang diberikan dalam brief itu bisa dipecah dalam subjek, predikat, objek, keterangan. Karena teman-teman akan mudah memahaminya. Kadang-kadang kita dapat brief di mana message-nya itu kalimat bertingkat-tingkat banyak gitu kan. Satu paragraf sendiri gitu. Padahal di situ sebenarnya yang kita butuhkan adalah dalam satu kalimat subjek, predikat, objek, keterangan, message-nya itu apa. Dan ini harus teman-teman kejar ketika teman-teman dapat brief. Selalu minta kalimat yang sederhana, selalu minta message yang sederhana, message yang bisa dirangkai dalam SPOK. Sebagai contoh misalnya dalam brief, ini katakanlah briefnya Lifebuoy misalnya, message-nya adalah Lifebuoy adalah cara sehat untuk mandi. Jadi sebenarnya itu udah ketahuan tuh Lifebuoy, subjek, cara sehat, predikat, untuk mandi, objek gitu. Jadi sudah kalau SPO-nya. Begitu pula ketika dapat brief untuk Samsung Galaxy A misalnya, itu kan message-nya adalah Samsung Galaxy A adalah smartphone dengan kamera, baterai, dan layar yang hebat misalnya. Jadi udah ketahuan juga kamera, smartphone, subjek, kamera, baterai, dan layar yang hebat, predikat, objek. Jadi selalu akan sekompak itu. Begitu pula misalnya Spotify misalnya, dapat brief Spotify. Spotify ini adalah background musik paling lengkap gitu. Jadi subjeknya adalah Spotify, predikatnya adalah playground musik, dan objeknya adalah paling lengkap. Jadi akan ketahuan, itu akan kompak, subjek, predikat, objek. Nah, dapat brief apapun, teman-teman harus ngecek di bagian message ini tadi. Harus dicek supaya message-nya sesimpel subjek, predikat, objek. Itu harus selalu ada, dan itu nggak boleh hilang. Nah, terkadang ketika, ini sebagai contoh kasus ya, ketika dulu saya masih junior copywriter, saya sering bingung gitu kan. Message harus kompak apa gitu, dan ini kita harus berani nanya. Teman-teman harus berani nanya ke teman-teman yang lebih senior. Misalnya di tim kan selalu ada creative head-nya, ada teman-teman dari account, dari planner juga. Sebenarnya kita harus nanya ke mereka, boleh nggak aku dikasih kalimat yang sekompak, kalimat message-nya itu sekompak subjek, predikat, objek. Ini tuh tentang apa? Si barang ini tuh subjek, predikat, objeknya apa? Si ayam niaga adalah apa? Tabungan si ayam niaga adalah apa? Citato adalah makanan yang apa. Jadi itu harus selalu dikejar oleh teman-teman. Message itu harus dikejar. Subjek, predikat, objek itu harus selalu dikejar terus. Dan itu harus dijawab. Karena kalau itu nggak terjawab sebenarnya agak susah nanti ketika kita proses untuk cari ide sebenarnya. Karena ini juga berkaitan juga teman-teman harus tahu juga nih tentang kenapa ini harus kejelasan ini harus ada. Karena agensi yang bagus sebenarnya dia tuh akan memastikan bahwa apapun tuh cukup simpel untuk dipahamin, apapun tuh cukup kompak untuk dipahamin. Dan kadang-kadang minta dalam bahasa, bahkan misalnya gini, minta dalam bahasa yang teman-teman akan lebih mudah paham. Kadang-kadang ada brief yang datang dalam bahasa Inggris gitu kan, nggak apa-apa, tapi ketika itu menyangkut message misalnya, teman-teman kan harus tahu jelas. Jadi itu harus dikejar. Message-nya dalam bahasa Indonesia atau dalam susunan subjek, predikat, objek tadi itu harus jelas. Nah, Terampil People, itu tadi penjelasan seputar SPOK. Sampai jumpa di video berikutnya.